The Wedding. Bab 21, penulis Neng Neng. Masa kini. Suasana restoran yang dipilih Renata memang tidak kalah mewahnya. Fauzan mengedarkan pandangan. Sesekali berdecak kagum merasa terpukau dengan pemandangan sekitar. Selera Renata memang tidak perlu diragukan lagi. Terbiasa dengan kehidupan mewah, jelas saja pilihan Renata memang selalu mengagumkan mata. Namun, membuat sakit dompet. Iya, untuk pertama kalinya, Renata yang mengajak Fauzan untuk makan malam rutin yang diajukan Fauzan setiap malam minggu. Wanita itu yang menentukan tempatnya harus di mana. Alhasil, dengan senang hati, Fauzan hanya mengikuti keinginan sang istri. Fauzan harus merogoh koceknya dalam-dalam untuk makan malam kali ini. Namun, Fauzan tidak peduli. Selama mereka bisa bersama, maka Fauzan akan baik-baik saja. Papa, ini tuh. Yasmin berseru heboh. Gadis itu terpukau dengan wajah berbinar menggemaskan kala melihat kue kesukaannya sudah tersaji di meja. Ya sayang, kue ini buat adek. Makan ya, papa suapin. Fauzan menyendokkan kuenya. No papa, adek mau sendiri aja. Yasmin menggeleng, lalu anak lucu itu segera merebut sendok dari sang ayah. Dengan gaya orang dewasa, Yasmin menyendokkan kuenya, meski hasilnya belepotan juga. Tingkah Yasmin mengundang tawa Fauzan, meski Renata hanya menatap mereka dengan wajah datarnya. Tidak ada yang tahu jika Renata tadi sempat mengangkat sedikit bibirnya. Wanita itu cukup merasa bahagia malam ini. Aku senang banget malam ini. Kamu punya inisiatif sendiri buat ajakin kita makan malam. Fauzan membuka percakapan di suasana yang mulai hening karena Yasmin kini sudah mulai anteng mengacak kuenya sendiri. Renata hanya menggumam tidak jelas. Wanita itu asyik mengunyah makanannya sendiri. Hush, Fauzan merasa kesal sendiri. Entah seberapa banyak dia bicara, tanggapan sang istri hanya ya dan tidak, atau bahkan hanya menggeleng dan mengangguk. Selebihnya tidak ada interaksi yang bisa membuat hati Fauzan merasa senang. Namun, Fauzan tetap bahagia. Apapun itu, asal bisa bersama Renata dan Yasmin, maka Fauzan akan merasa bahagia. Opa! Yasmin berlari kecil kala melihat wajah sang kakek dan nenek yang tengah menyambut kehadirannya di ambang pintu. Balita gembul itu segera tertawa kala sang kakek mengangkat tubuhnya ke udara dan memutarnya perlahan. Gadis itu begitu ceria malam ini. Ma, Pa, Fauzan datang menghampiri lalu mencium kedua tangan mertuanya bergantian dengan takzim. Apa kabar kalian? Kenapa baru datang? Papa merangkul bahu Fauzan senang. Keluarga Renata memang jarang berkunjung ke rumahnya. Hanya dalam waktu-waktu tertentu mereka akan datang. Fauzan melirik Renata yang kini tengah memeluk sang mama. Fauzan bingung. Jika ditanya seperti demikian, lelaki itu sebetulnya merasa sedikit trauma karena suatu alasan. Tentu bukan karena mertua yang tidak ramah. Mengingat semua keluarga Renata bisa menerima Fauzan yang sederhana dengan sangat baik. Penyebab Fauzan trauma tentu adalah Renata sendiri. Ada cerita memilukan yang disebabkan Renata terhadap hati Fauzan. Ya, Pa, kami sibuk akhir-akhir ini. Fauzan melirih, merasa tidak enak hati pada sang mertua. Sebab selain dirinya yang merasa trauma, Renata juga seringkali enggan jika diajak untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Ya, jika kalian terus mengikuti kesibukan, sampai kapanpun tidak akan ada ujungnya. Papa duduk di salah satu sofa diikuti Fauzan dan Renata, sementara Yasmin langsung diambil alih oleh omaknya. Ya, Pa, lain kali kami akan lebih sering berkunjung. Fauzan merasa sangat bersalah. Kurangi kesibukan kalian. Yasmin sudah besar. Papa kira dia sudah pantas memiliki adik. Papa rasa kalian harus bulan madu. Bukankah dulu kalian tidak sempat melakukannya? Papa tersenyum penuh harap. Fauzan tersedak minumannya sendiri. Sementara Renata masih tetap memasang wajah datarnya. Tidak terganggu sama sekali dengan ucapan sang ayah.
Malam telah merambat. Kedua orang tua Renata sudah pergi ke kamarnya, menghentikan obrolan panjang lebar bersama anak dan menantunya. Yasmin juga sudah tidur terlelap, karena kangen gadis kecil itu ingin tidur bersama oma dan opanya. Tentu dengan senang hati, mereka menyambut sang cucu dengan antusias. Ayo kita istirahat. Renata beranjak berdiri, gadis itu berjalan menuju arah lantai 2, di mana kamarnya berada. Seketika Fauzan terdiam. Pria itu sangat enggan jika harus menginjakan kakinya kembali di kamar semasa gadis sang istri. Yang, aku mau tidur di kamar tamu aja. Fauzan bersuara membuat Renata menghentikan langkahnya. Sudah tidak ada apa-apa, Jan. Kita bisa menempatinya. Renata menatap Fauzan datar. Namun pria itu tidak bergeming. Tak ingin hatinya kembali berdenyut sakit. Fauzan lebih memilih melangkahkan kakinya ke kamar tamu yang berada tidak jauh dari tempatnya. Masih lekat dalam ingatan masa-masa itu. Masa di mana masa lalu Renata dianggap lebih berharga daripada dirinya. Fauzan tersinggung. Pria itu marah, merasa tidak diakui. Jangan pernah berani untuk mendatangi kamarku. Tidurlah di kamar tamu. Ucapan Renata kala itu kembali terngiang, membuat Fauzan mendesah kesal. Hari itu Fauzan tidak pernah tahu apa yang telah Renata sembunyikan di kamarnya. Sebagai bentuk menjaga privasi, Fauzan menuruti keinginan sang istri. Namun, lama-lama Fauzan merasa penasaran juga kalau melihat sang istri lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar pribadinya, mengabaikan Fauzan di kamar tamu seorang diri. Dan seringkali Fauzan mendapati sang istri keluar dari kamar tersebut dengan wajah bengkak khas orang menangis. Fauzan penasaran setengah mati, hingga pria itu nekat untuk melanggar perintah sang istri. Saat itu Fauzan mencari waktu yang tepat agar dirinya bisa masuk ke dalam kamar tersebut. Percobaan pertama gagal, karena Fauzan menemukan kamar tersebut dikunci dengan rapat oleh Renata. Percobaan kedua gagal karena Fauzan sudah dikagetkan oleh kedatangan Renata. Padahal Fauzan baru saja menginjakan kakinya di tangga menuju lantai 2. Percobaan ketiga gagal karena Fauzan yang tengah mengendap keburu disapa oleh sang ayah mertua. Hingga di percobaan kelima, baru saja Fauzan berhasil membuka pintu kamar tersebut, mata Fauzan melotot sempurna kalau melihat pemandangan di hadapannya. Setelahnya Fauzan akhirnya mengerti kenapa Renata melarangnya untuk mendatangi kamarnya. Satu hal yang membuat Fauzan kecewa setengah mati, karena setelahnya Fauzan mendapati Renata yang mengamuk menyalahkan dirinya. Bukan hanya itu saja, bahkan hampir saja mereka bercerai, saat Yasmin baru diketahui keberadaannya. Aku tidak mau mendatangi kamarmu, aku tetap mau tidur di kamar tamu. Fauzan menghentakkan kakinya kesal, lalu tanpa menunggu Renata, Fauzan melangkahkan kakinya menuju kamar tamu. Pria itu tengah merajuk. Renata mengerjapkan matanya. Wanita itu harus membujuk sang suami yang tengah merajuk, dan hanya ada satu hal yang bisa membuat Fauzan segera luluh dari marahnya. Tidak perlu diceritakan, kalian yang sudah menikah pasti lebih mengerti apa yang akan dilakukan Renata dengan pakaian kurang bahan yang sudah dikenakannya. Terlebih, lampu kamar tidur sudah dimatikan. Suasana malam yang hening syarat akan kegelapan. Harusnya Renata bisa leluasa melakukan rencananya. Begitu bukan?